Saya mendengar Trenggalek masuk zona merah, kaget juga gitu, dan tentunya menyadari bahwa dalam situasi seperti ini seluruh elemen masyarakat Trenggalek harus turun tangan bersama-sama. Dan alhamdulillah Bu Gubernur memberikan dukungan dalam bentuk alat-alat yang sudah diinventarisir kebutuhannya oleh Pak Sekda. Tentunya belum tentu memadai ya Pak Sek, tapi mudah-mudahan bisa ikut membantu untuk penanganan ini. Jadi kami juga tadi menanyakan kecamatan mana, salah satunya Watulimo. Tolong di Watulimo memang di sana banyak kafe-kafe, itu kalau dibatasi malam bukan untuk menutup pencahariannya teman-teman, karena masih boleh buka sebenarnya, tetapi bukanya dibatasi jamnya. Saya kemarin baru dari Malang, saya ditanya juga sama, saya jawab, yang kita hindari ini mudorotnya cangkruan malam gitu loh. Ya, jadi cangkruan malam-malam itu khawatirnya banyak mudorotnya dalam penyebaran Covid. Gitu. Jadi kita harapkan bahwa tetap usaha-usaha UKM kuliner masih bisa beroperasi. Kami kembalikan ke Pemkab itu sebenarnya bisa jam 8 gitu ya, jam 8 malam. Nah, dan setelah itu sebenarnya take away ya. Cuman take away pun hati-hati, judulnya take away tapi ya nunggu-nunggu di situ juga, itu harus bisa di. Nah, ini memang butuh kerjasama semua pihak. Setelah ini nanti mau ketemu beberapa tokoh, pengen melihat respon masyarakat juga. Kebanyakan tuh orang dengar PPKM, PSBB itu agak khawatir gitu. Bayangannya oke, aktivitas stop. Padahal kita sekarang ini lagi mencari keseimbangan sebenarnya. Pandemi masih ada, vaksinasi membawa harapan, tetapi ada masa untuk kita berproses. Maka jangan sampai kewaspadaan ini hilang. Dibandingkan tanggal 19 November, kasus angka tambahan harian, ini saya ulangi ya, tambahan kasus harian. Jadi misalnya hari kemarin 90 kasus gitu. Itu mungkin sebenarnya waktu 19 November satu hari itu kasus mungkin cuma 30 atau 20 gitu ya. Nah, di Jawa Timur dulu kasus 300-an agregat menjadi 900 sampai 1000 per hari. Itu naik sampai menjelang akhir tahun. Nah, sebenarnya waktu PPKM ini kita ngelihat ada tren ini melandai. Melandai itu bukan berarti tidak ada kasus baru, tapi angka hariannya itu di kisaran yang relatif melandai. Nah, setelah melandai lantas stop, bukan. Artinya kita harus mempertahankan keseimbangan ini. Nah, makanya PPKM ini bukan berarti stop gitu ya. Tetapi PPKM ini mencari keseimbangan kapasitas yang kita bisa menekan peningkatan angka harian. Syukur-syukur habis ini turun. Karena kita khawatir tempat tidur mulai penuh di rumah sakit. Kapasitas mulai penuh. Ini juga permintaan APD, artinya tenaga medis juga mulai banyak yang lembur ini untuk menangani pasien Covid. Nah, kita sedih sekali kalau mendengar ada yang katanya kesulitan nyari tempat, bahkan sampai meninggal. Walaupun sejauh ini tim kuratif yang dipimpin Dr. Joni dan rekan-rekan semua terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan penanganan pasien Covid di Jawa Timur. Pak, efektivitas PPKM sendiri seperti apa Pak? Kami sempat mengevaluasi, memang bervariasi. Yang menarik justru di wilayah Mataraman ini, kok kasusnya kita lihat agak naik trennya gitu ya, malah jadi merah semua. Ini merahnya ngelumpuk di wilayah sini gitu loh, di Mataraman. Nah, ini artinya perlu area perhatian khusus nih di wilayah Mataraman, Blitar, kemudian Ponorogo, ini kasusnya tinggi-tinggi. Jadi memang ini sabuknya ini nih, sabuk Mataraman ini lagi perlu perhatian ekstra. Makanya kami kesini sebagai juga masih KTP sini juga, rasanya kaget juga gitu mendengar bahwa Trenggalek zona merah, tapi memang ini tidak khusus di Trenggalek, ini terjadi di wilayah Mataraman. Jadi kami tentu akan melaporkan apa yang kami dengar bahwa keputusan tempat wisata ditutup. Mudah-mudahan kita bisa melalui ini dengan baik sehingga kasus Covid ini tidak melonjak. Kita kalau untuk Mataraman ini target pertama selalu landai dulu. Setelah landai targetnya kemudian bisa turun.